Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Istika dengan NIM 85610261. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA DSD pada modul 7 yaitu optik KP2, lensa cembung dan cermin cekung. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada meja optik, ada lensa cembung, ada cermin cekung, ada mistar, dan ada layar, dan ada lilin. Di sini tujuan praktikum adalah menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung yaitu P, menentukan jarak titik api cermin cekung. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Percobaan yang pertama yaitu susunlah lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, kemudian atur posisi benda sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan diperoleh, kita akan mengukur jarak benda yaitu lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Yang pertama yaitu jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 14 cm. Yang kedua, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 15 cm. Yang ketiga, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 10 cm. Kesimpulannya yaitu lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan yang terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 3,75 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 26,6 dioptri. Langkah percobaan yang pertama yaitu susunlah lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, kemudian atur posisi benda sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan diperoleh, kita akan mengukur jarak benda yaitu lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pertama, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 5 cm. Yang kedua, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 14 cm. Yang ketiga, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 10 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik.
Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 3,3 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.